Cerita fiksi, novel audio yang ke-71. Menara Cukong. Novel fiksi beladiri edisi yang ke-701 hingga 710. Bersama suara serak cerita berlanjut. 70% kekuatanku cukup untuk menghadapimu. Perkataan Cukong sama sekali tidak dilebih-lebihkan, melainkan kebenaran. Jika dia menggunakan semua kartu trufnya, bahkan seorang kaisar abadi yang kuat di akhir level keempat tidak akan menjadi tandingannya. Oleh karena itu, menghadapi formasi pedang angin merah yang mendekat, Cukong tidak menggunakan teknik Dewa Darah untuk meningkatkan kultivasinya. Sebaliknya, dia mengayunkan pedang naga langit secara langsung dan menebas ke depan. Teknik pedang 5 elemen, diikuti dengan teriakan keras. 5 elemen energi abadi dalam radius 10.000 meter langsung terkuras habis, dan 5 pedang abadi dengan warna berbeda terkondensasi di atas kepala Cukong. Dengan berkah dari hukum emas rusiak, hukum kayu misterius, hukum air lemah, hukum api bumi, dan hukum gunung, pedang abadi 5 elemen saling tarik-menarik, dan kekuatan 5 elemen berputar dan melahirkan satu sama lain, langsung membentuk formasi pedang 5 elemen dan melepaskan kekuatan pedang yang menembus langit dan bumi. Kekuatannya jauh melampaui formasi pedang angin merah. Ledakan. Saat berikutnya, formasi pedang 5 elemen dan formasi pisau angin merah bertabrakan dengan keras di udara, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Akibat energi yang mengerikan itu menyapu ke segala arah, menimbulkan retakan di angkasa, sungguh mengerikan. Teknik pedang angin merah adalah keterampilan abadi tingkat bumi tingkat lanjut. Liu Ziliang telah mengolahnya dengan sempurna dan sangat kuat. Namun, seni pedang 5 elemen yang diperagakan Cukong adalah seni pedang surgawi tingkat rendah yang paling tinggi. Formasi pedang 5 elemen, yang diberkati oleh 5 hukum tingkat rendah langit dan bumi, jauh lebih kuat daripada formasi pisau angin merah. Di bawah tatapan kaget orang banyak, formasi pedang 5 elemen langsung menghancurkan formasi pisau angin merah dengan kekuatan yang luar biasa. Kemudian, dengan kekuatan yang tidak berkurang, dia memukul Liu Ziliang dengan keras. Ah! Teriakan melengking terdengar. Liu Ziliang terlempar mundur dan jatuh dengan keras di luar arena bela diri. Jika diperhatikan lebih seksama, dia berlumuran darah, napasnya lemah, dan dia tampak sangat menderita. Pukulan itu membuatnya terluka parah dan dia tidak lagi mempunyai kekuatan untuk melawan. Tidak diragukan lagi bahwa pemenang duel ini adalah Cukong. Setelah semua orang pulih dari keterkejutan mereka, pandangan mereka beralih ke arah Cukong dengan lebih hormat. Dalam jalur kultivasi, yang kuat dihormati. Jika Cukong hanya seorang sampah yang cukup beruntung untuk menjadi murid sejati, tentu saja dia tidak akan dihormati oleh semua orang. Tapi Cukong membuktikan dirinya dengan prestasinya. Bahkan jika Anda melihat semua pengikutnya yang sejati, dia tidak dianggap lemah. Rumor-rumor tentangnya tentu saja terbantahkan. Cukong, sebagai pendatang baru yang baru saja bergabung dengan Sekte Tianxuan, memiliki kekuatan tempur seperti itu. Apa yang akan terjadi jika saya terus berlatih selama beberapa tahun lagi? Jadi sikap semua orang terhadapnya langsung berubah 180 derajat. Tentu saja, ada juga orang yang penuh kebencian pada Cukong dan ingin mencabik-cabiknya. Itu Fan Yunfei. Pada saat ini, dia tidak hanya mengutuk Cukong dalam hatinya, tetapi juga mengutuk Liu Ziliang. Dasar kutu kupret tak berguna. Kau bilang aku bisa menekan orang desa dari alam abadi angin utara hanya dengan lambaian tanganku. Tapi pada akhirnya, akulah yang ditekan. Saat aku kembali, aku akan memastikan saudaraku menghukummu dengan keras. Pemenangnya sudah ditentukan, dan sekarang saatnya bagimu untuk memenuhi taruhan. Cukong berdiri di atas panggung seni bela diri, menatap Liu Ziliang. Ketika Liu Ziliang mendengar ini, raut wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Informasi tentang esensi dan darah naga sejati tingkat tinggi tingkat 8 tak ternilai harganya. Dia tidak mau memberikannya kepada Cukong seperti ini. Yang terpenting, informasi ini disediakan oleh Fan Yunlong. Kekalahan dalam duel tersebut menyebabkan Fan Yunlong menderita kerugian besar. Jika dia kehilangan berita tentang esensi dan darah naga sejati tingkat 8 lagi, Fan Yunlong tidak akan pernah memaafkannya. Memikirkan hal ini, Liu Ziliang segera membuat keputusan dalam hatinya. Dia mendongak ke arah Cukong dan bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya, apakah kamu dan aku sudah bertaruh sebelum duel dimulai? Meskipun isi taruhan sudah menyebar ke seluruh area dalam. Namun, taruhan itu dilakukan di rumah tempat Cukong tinggal, dan hanya dia,
Fan Yunfei, dan Chu Kong yang hadir. Selain itu, taruhan itu tidak ditekankan di depan umum sebelum duel dimulai. Mengingat situasi ini, Liu Ziliang berencana untuk gagal bayar utang saja. Bagaimanapun, Chu Kong adalah pendatang baru yang baru saja bergabung dengan Sekte Tianxuan dan tidak memiliki dukungan di sekte tersebut. Penatua Feng, yang memiliki rasa hormat khusus padanya, telah kembali ke kota Wenxian dan melanjutkan tugasnya di sana. Tetua Han, yang bertugas sebagai wasit, adalah tetua biasa di bawah tetua kedua. Dia berada di garis depan yang sama dengan Fan Yunlong dan pasti akan lebih memihak dirinya sendiri. Jadi menurut Liu Ziliang, taruhan pada duel ini dapat dibatalkan sepenuhnya. Ketika semua orang yang hadir mendengar kata-kata Liu Ziliang, mereka semua menunjukkan penghinaan di wajah mereka. Namun karena status dan kekuatan Fan Yunlong, tidak seorang pun berani mengatakan apapun dan hanya bisa menatap Chu Kong dengan penuh simpati. Fan Yunfei yang sebelumnya mengumpat Liu Ziliang dalam hatinya, tiba-tiba tersenyum, mengacungkan jempol kepada Liu Ziliang, dan memujinya karena melakukan hal yang benar. Wah, memangnya kenapa kalau kamu menang duel? Kamu pendatang baru yang tidak berdaya, jadi kenapa kamu mau melawan saudaraku? Fan Yunfei mensibir dalam hatinya. Chu Kong melirik Liu Ziliang dengan dingin, lalu menoleh ke arah Tetua Han, mengepalkan tinjunya dan berkata, saya juga meminta Tetua Han untuk bersikap adil kepada saya dan meminta taruhannya. Seperti yang diharapkan Liu Ziliang, Tetua Han berbicara langsung, sebelum duel dimulai, kalian berdua tidak menyebutkan taruhannya. Oleh karena itu, tetua ini hanya bertanggung jawab atas duel ini. Penatua ini sekarang menyatakan bahwa pemenang duel ini adalah Chu Kong. Setelah berkata demikian, Tetua Han bersiap membawa pergi Liu Ziliang yang terluka parah. Ketika Chu Kong melihat ini, cahaya dingin melintas di matanya. Tetua Han adalah seorang prajurit kuat di akhir level ke-7 Kaisar Abadi. Dengan kekuatannya, dia masih belum sebanding dengan Tetua Han. Namun jika dia menggunakan semua kartu trufnya dan mengandalkan kecepatan begitu dekat namun begitu jauh, bukan tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Liu Ziliang tepat di bawah hidung Tetua Han. Tepat ketika Chu Kong hendak meledak, sebuah suara mengejek tiba-tiba terdengar. Tuan Han, tidak apa-apa kalau Anda menuruti perintah tetua kedua. Tapi saya tidak menyangka Anda malah akan memihak antek-antek murid tetua kedua. Apakah Anda sampah yang pantas menjadi seorang tetua? Ketika semua orang berbalik, mereka melihat seorang lelaki tua terbang ke arah mereka dari kejauhan. Orang yang datang adalah Sun Qiyuan. Begitu dia keluar dari kurungan, dia mendengar tentang pertarungan judai antara Chu Kong dan Liu Ziliang, dan langsung bergegas menghampiri. Sun Qiyuan, apa yang kau katakan? Tetua Han mengangkat alisnya dan matanya dipenuhi amarah. Apakah aku salah? Sun Qiyuan mendengus dingin, pertaruhan antara Chu Kong dan Liu Ziliang diketahui semua orang di daerah dalam. Namun, kamu lebih menyukai Liu Ziliang di depan umum dan membiarkannya gagal membayar utangnya. Bukankah kamu menggertak Chu Kong karena dia pendatang baru dan tidak memiliki pendukung? Sun Qiyuan melangkah maju, dan kekuatan puncak tingkat ke-7 akhir Kaisar Abadi meledak, menyapu ke segala arah. Akulah yang merekrut Chu Kong ke Sekte Tianxuan, dan akulah pendukungnya. Hari ini, jika kau bersikeras mendukung Liu Ziliang, maka kau dan aku akan bertarung di panggung seni bela diri. Meski nada bicara Sun Qiyuan tenang, kata-katanya dipenuhi dengan tirani yang tak terbatas. Ketika Tetua Han mendengar apa yang dikatakan Sun Qiyuan, dia dipenuhi amarah. Namun dia tidak berani bertarung dengan Sun Qiyuan. Meskipun kultivasi Sun Qiyuan berada di puncak tahap ke-7 akhir Kaisar Abadi, itu hanya setengah poin lebih tinggi darinya. Namun kemampuan bertarung Sun Qiyuan jauh melebihi dirinya. Ini karena Sun Qiyuan pernah menjadi Kaisar Abadi yang kuat di akhir tingkat ke-9. Namun saat menjelajahi reruntuhan kuno, ia menderita cedera parah, meninggalkan penyakit tersembunyi yang tidak dapat disembuhkan, yang menyebabkan tingkat kultivasinya anjlok. Kalau tidak, Sun Qiyuan pasti sudah memasuki alam yang mulia abadi dan menjadi salah satu dari 10 tetua. Ini pula sebabnya Tetua Feng memberitahu Chu Kong bahwa Sun Qiyuan memiliki hubungan baik dengan beberapa dari 10 tetua. Karena pada suatu ketika, kekuatan mereka hampir sama. Liu Ziliang, kamu sendiri yang menyebabkan masalah ini, jadi kamu harus menyelesaikannya sendiri. Tetua Han berbalik dan melotot ke arah Liu Ziliang,
lalu melemparkannya ke samping dan terbang menjauh, tidak ingin tinggal di arena bela diri barang sedetik pun. Dia salah dalam masalah ini. Akan baik-baik saja jika Cukong tidak memiliki siapapun yang mendukungnya. Sekarang, Sun Qiuan keluar untuk mendukung Cukong. Dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Sekalipun Fan Yunlong tahu tentang ini, dia tidak bisa menyalahkannya. Penuhi taruhannya dalam 3 tarikan napas. Kalau tidak, kamu akan menanggung akibatnya. Sun Qiuan menatap Liu Ziliang dengan tatapan dingin. Menurutnya, sampah licik dan korup semacam ini tidak layak memasuki sekte Tianxuan. Liu Ziliang gemetar seluruh badannya, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan selembar batu giok dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke Cukong. Cukong mengambil slip giok itu dan mengerahkan kekuatan jiwanya untuk menyelidikinya. Lalu, sepotiong informasi muncul dalam pikirannya. Sang naga kayu abadi merupakan sosok sakti yang terkenal di alam abadi ke-8 100 tahun yang lalu. Setelah kematiannya, dojo naga kayu ditutup dan hanya dibuka setiap 20 tahun sekali. Di kuil Dewa Naga Kayu, tidak hanya ada warisannya, tetapi juga harta yang tak terhitung jumlahnya, di antaranya adalah esensi dan darah naga sejati Jiamu, naga sejati tingkat tinggi ke-8 dengan atribut kayu. Dan slip giok ini adalah tanda untuk memasuki kuil Tao Naga Kayu Abadi. Senyum puas muncul di wajah Cukong. Itu sepadan dengan waktunya dan dia menghajar Liu Ziliang. Jika Fan Yunlong dapat memberikan informasi tentang atribut lain dari darah naga sejati tingkat lanjut 8, dia tidak akan keberatan membuang lebih banyak waktu untuk bermain dengan Fan Yunlong. Taruhannya sudah selesai, kau boleh pergi sekarang, kata Cukong dengan santai. Liu Ziliang berbalik dan segera pergi seolah-olah dia telah diampuni. Wah, kali ini kamu beruntung karena mendapat dukungan dari Tetua Sun. Tapi lain kali, kamu pasti tidak akan seberuntung itu. Fan Yunfei berteriak dengan gigi terkatup dalam hatinya. Sun Qiuan dulunya adalah seorang petarung yang sangat tangguh. Namun itu dulu kala. Sekarang, kultivasi Sun Qiuan telah menurun drastis, dan kekuatan tempurnya paling-paling setara dengan Kaisar Abadi tingkat 8 akhir. Dan guru saudaranya Fan Yunlong adalah tetua kedua dari Sekte Tianxuan. Makhluk yang kuat dan perkasa di tahap awal level ketiga alam abadi. Setelah saudaranya dipromosikan menjadi putra suci, kekuatan dan statusnya akan meningkat lagi. Ditambah lagi, dengan dukungan tetua kedua di belakangnya, akan mudah baginya untuk menghadapi Cukong. Kesenangannya sudah berakhir, ayo kita semua pergi. Sun Qiuan melihat sekeliling dan berkata. Mendengar hal itu, semua murid bubar. Terima kasih, Tetua Sun, atas keadilanmu. Cukong mengepalkan tinjunya ke arah Sun Qiuan. Sun Qiuan melambaikan tangannya dan berkata, akulah yang merekrutmu ke Sekte Tianxuan, jadi tentu saja aku tidak bisa hanya duduk diam dan melihatmu diganggu oleh sampah seperti Liu Ziliang. Ini bukan tempat untuk bicara. Maukah kamu datang ke rumahku dan duduk sebentar? Tanya Sun Qiuan. Cukong mengangguk. Jika Sun Qiuan tidak terluka parah dan menyendiri, dia pasti sudah ingin mengunjungi Sun Qiuan sejak lama. Kemudian, keduanya berubah menjadi dua aliran cahaya dan terbang menuju bukit kecil ke-36 di wilayah selatan. Setelah tiba di kediaman, Sun Qiuan mengajak Cukong duduk di paviliun di halaman, mengeluarkan sepanci arak peri, lalu menuangkannya ke dalam cangkir untuk Cukong. Mari kita cicipi anggur terbaik dari alam abadi ke-8, kata Sun Qiuan sambil tersenyum. Cukong mengambil gelas anggur dan meneguknya sekaligus. Ia langsung merasakan aroma anggur yang dingin mengalir di tenggorokannya. Anggur yang enak, puji Cukong. Anggur ini tidak hanya memiliki rasa yang lembut, tetapi juga memiliki efek menyeimbangkan badan. Meskipun tidak berguna bagi Cukong, namun sangat berguna bagi kultivator badan di bawah alam badan abadi tingkat ke-6. Di alam abadi ke-8, energi abadi jauh lebih kaya daripada di alam abadi angin utara, sehingga menghasilkan banyak harta alam yang berharga. Di antaranya adalah harta yang dapat dengan cepat meningkatkan kultivasi dan alam fisik seseorang. Sun Qiuan berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun kamu adalah orang yang ditakdirkan, para murid dan keturunan dari orang-orang yang berkuasa juga berkultivasi dengan sangat cepat. Kamu tidak boleh menganggapnya enteng. Cukong mengangguk tanda mengerti. Penatua Sun, bagaimana aku bisa naik pangkat menjadi putra suci dan menjadi murid ketua sekte? Tanya Cukong.
Pemimpin Sekte Tianxuan adalah orang nomor 1 di alam abadi ke-8 dan memiliki kekuatan tempur yang kuat. Jika dia bisa menjadi murid Master Sekte, baik statusnya di Sekte Tianxuan maupun sumber daya kultivasi yang akan diperolehnya akan jauh lebih baik daripada apa yang dimilikinya sekarang. Sun Qiuan berkata, untuk menjadi putra suci, Anda perlu memenuhi 3 syarat. Pertama, kekuatan tempur harus mencapai tahap awal tingkat ke-7 Kaisar Abadi. Kedua, dia telah memberikan kontribusi besar bagi sekte dan telah diakui oleh sebagian besar tetua. Ketiga, tantang salah satu dari 10 orang suci, menang, lalu ambil tempatnya. Sekte Tianxuan hanya memiliki 10 putra suci. Ketika seseorang mengambil posisi, orang lain harus mengundurkan diri. Tujuan dilakukannya hal ini adalah untuk mendorong persaingan di antara para pengikut. Jika Anda ingin mengamankan kedudukan Anda sebagai putra kudus, Anda harus meninggalkan murid-murid lainnya jauh di belakang, jika tidak, Anda dapat digantikan kapan saja. Meskipun tingkat kultivasi Fan Yunlong berada pada akhir tingkat ke-6 Kaisar Abadi, kekuatan tempurnya telah mencapai di atas tingkat ke-7 Kaisar Abadi. Dia juga telah memberikan kontribusi besar dan diakui oleh sebagian besar tetua. Sekarang dia telah mengumpulkan kekuatan dan menunggu kesempatan untuk menantang. Asal dia berhasil dalam tantangannya, dia bisa menjadi putra suci yang baru. Chu Kong mengerutkan kening. Kondisi pertama dan ketiga tidak sulit baginya. Beri dia waktu dan dia akan mencapainya. Tetapi syarat kedua adalah, apa artinya telah memberikan kontribusi besar? Sun Qiuan melihat keraguan Chu Kong dan berkata, membantu sekte mengatasi kesulitan, atau membawa kejayaan bagi sekte, dan meningkatkan kekuatan dan pengaruh sekte, dapat dianggap sebagai pencapaian besar. Fan Yunlong mengalahkan 2 penantang dari alam abadi ke-7 dan meningkatkan gengsi Sekte Tianxuan kita, jadi dia diakui oleh sebagian besar tetua. Alis Chu Kong masih berkerut saat dia memikirkan bagaimana dia bisa memberikan kontribusi besar bagi sekte tersebut. Sun Qiuan berbicara lagi dan menunjukkan jalan baginya. Ada 2 alam rahasia di alam abadi ke-8. Salah satunya disebut, alam rahasia matahari suci, yang merupakan tanah harta karun yang dipelihara oleh langit dan bumi. Ratusan teratai abadi matahari suci yang berharga tumbuh di alam rahasia tersebut. Di area intinya, Raja Teratai Abadi Matahari Suci dipelihara. Teratai Abadi Matahari Suci. Chu Kong tampak bingung, dia belum pernah mendengarnya. Namun sesaat kemudian, suara Ratu Kekacauan tiba-tiba terngiang dalam pikirannya. Benih teratai dari Raja Teratai Abadi Matahari Suci mengandung sejumlah besar energi yang akan sangat berguna untuk luka-luka kaisar ini. Ketika Chu Kong mendengar perkataan Permaisuri Kekacauan, kilatan cahaya cemerlang tiba-tiba melintas di matanya. Karena Permaisuri Kekacauan membutuhkan benih teratai dari Raja Teratai Peri Matahari Suci, ia harus pergi ke alam rahasia Matahari Suci dan mendapatkan benih teratai itu apapun yang terjadi. Sun Qiuan mulai memperkenalkan, teratai abadi yang suci adalah harta karun yang murni yang lahir dari surga dan bumi. Biji teratainya mengandung energi yang kaya, yang dapat melembutkan badan, memperkuat meridian, dan dengan cepat meningkatkan kondisi fisik. Dan Raja Teratai Abadi Matahari Suci adalah harta karun yang sangat berenergi. Energi yang terkandung di dalamnya jauh melebihi benih teratai abadi Matahari Suci biasa. Benih teratai Raja Teratai Abadi Matahari Suci adalah harta karun teratas di seluruh dunia peri. Chu Kong mengangguk setelah mendengar ini. Sun Qiuan melanjutkan, harta karun seperti itu sangat membantu dalam meningkatkan kekuatan sekte. Ada misi yang berkaitan dengan benih teratai abadi Matahari Suci di Aula Misi. Dapatkan 100 benih teratai abadi Matahari Suci, dan Anda akan diberi penghargaan dari sekte dan 150.000 poin kontribusi. Mendapatkan 300 benih teratai abadi Matahari Suci akan diberi hadiah kredit dan 500.000 poin kontribusi. Jika kau bisa mendapatkan 600 benih teratai abadi Matahari Suci, atau 1 benih teratai Raja Teratai Abadi Matahari Suci, kau akan dikreditkan dengan prestasi hebat dan menerima hadiah besar sebesar 1,2 juta poin kontribusi. Ketika Chu Kong mendengar perkataan Sun Qiuan, matanya tiba-tiba bersinar cemerlang. 1.200.000 poin kontribusi jelas merupakan jumlah uang yang sangat besar. Tahukah Anda, dia bergabung dengan Sekte Tianxuan dengan izin platinum dan langsung menjadi murid sejati. Terlebih lagi, Penatua Feng, yang ditempatkan di kota Wenxian,
memberinya kondisi terbaik yang dapat ditawarkannya saat merekrut murid sejati, tetapi dia hanya memperoleh 10.000 poin kontribusi. Selain pahala yang besar, jika ia dapat memperoleh 600 benih teratai abadi matahari suci atau 1 benih teratai raja teratai abadi matahari suci di alam rahasia matahari suci, ia akan secara langsung dikreditkan dengan jasa besar dan diakui oleh sebagian besar tetua. Saat itu, ketika kekuatan tempurnya mencapai tingkat ke-7 awal kaisar abadi atau lebih tinggi, jika ia menantang putra suci dan menang, ia dapat menggantikannya dan menjadi putra suci yang baru. Melihat Cukong tergerak, Sun Qiuan menghela nafas dan menuangkan baskom berisi air dingin padanya. Meskipun ada ratusan teratai abadi matahari suci yang tumbuh di alam rahasia matahari suci, masing-masing dari mereka hanya dapat menghasilkan 5 biji teratai. Dan Raja Teratai Abadi Matahari Suci hanya dapat menghasilkan 1 biji teratai. Selain itu, waktu pembukaan alam rahasia Matahari Suci adalah 5 hari dari sekarang. Menurut kesepakatan antara 3 kekuatan teratas dan 10 kekuatan kelas 1, masing-masing pihak hanya dapat mengirim kultivator di bawah tingkat keempat Kaisar Abadi untuk masuk, dan masing-masing kekuatan hanya dapat mengirim 5 orang. 13 pasukan berpartisipasi dan mengirimkan total 65 biksu. Kekuatan keseluruhan Sekte Bajian dan Paviliun Guiyuan tidak kalah dengan Sekte Tianxuan. Setiap orang yang mereka kirim dapat bertarung melawan lawan yang levelnya lebih tinggi. 10 pasukan kelas 1 juga tidak mudah dihadapi. Orang-orang yang mereka kirim sering bekerja dalam kelompok, dengan beberapa atau bahkan lebih dari 10 orang bertindak bersama-sama. Selain itu, alam rahasia matahari suci sudah penuh dengan bahaya. Sangat sulit untuk mendapatkan benih teratai abadi matahari suci dalam jumlah besar. Semenjak Balai Misi menetapkan misi mengenai benih teratai peri matahari suci, tak seorang pun pernah mampu menyelesaikan misi tersulit sekalipun, mendapat penghargaan atas jasa besar, dan memperoleh 1,2 juta poin kontribusi. Sun Qiuan melanjutkan, karena kau mampu mengalahkan Liu Ziliang, tidak sulit bagimu untuk memenangkan tempat di alam rahasia matahari suci. Namun, mendapatkan 600 benih teratai abadi matahari suci, atau benih teratai dari Raja Teratai Abadi Matahari Suci, sama sulitnya dengan naik ke surga. Harapanku padamu adalah memperoleh 100 benih teratai abadi matahari suci dan menerima hadiah dari sekte. Dengan cara ini, banyak tetua akan memiliki kesan baik padamu. Kemudian, kalian akan menyelesaikan beberapa misi sekte yang lebih sulit. Aku akan menggunakan koneksiku untuk melobi kalian, dan kalian seharusnya bisa mendapatkan persetujuan dari sebagian besar tetua. Mendengar ini, Cukong mengepalkan tinjunya ke arah Sun Qiuan dan berkata, terima kasih, Tetua Sun. Namun, saya masih ingin mencobanya. Rencana Sun Qiuan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi, tetapi terlalu lambat dan membutuhkan banyak bantuan. Meskipun alam rahasia matahari suci terbuka dan akan ada pesaing lain yang masuk, Cukong sama sekali tidak menganggap serius mereka. Sun Qiuan mengira dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan Liu Ziliang, tetapi dia tidak tahu bahwa dia hanya menggunakan 70% kekuatannya. Jika dia menggunakan semua kartu asnya dan mengeluarkan kekuatan penuhnya, bahkan orang kuat di akhir level keempat Kaisar Abadi tidak akan menjadi lawannya. Belum lagi, masih ada 5 hari tersisa sebelum alam rahasia matahari suci dibuka. 5 hari di dunia luar lebih dari 27 tahun di lantai 6 pagoda. Itu cukup untuk membawa kekuatan tempurnya ke tingkat berikutnya. Sun Qiuan tidak terkejut ketika mendengar kata-kata Cukong. Wajar bagi seorang jenius untuk terlalu percaya diri terhadap kemampuannya sendiri. Saat Anda mengalami kemunduran di alam rahasia matahari suci, Anda akan perlahan-lahan menjadi tenang. Sun Qiuan mulai berpikir tentang cara menghibur Cukong yang kembali dari alam rahasia Seng Yang dengan kekalahan. Ngomong-ngomong, Tetua Sun, apakah kau tahu di mana aku bisa membeli warisan seorang ahli pil abadi tingkat 8 atau ahli formasi abadi? Tanya Cukong. Tingkat keterampilan alkimia dan formasinya telah mencapai level ke-7. Jika dia ingin membuat kemajuan pesat, dia harus mewarisi keterampilan alkimia dan formasi tingkat tinggi. Sun Qiuan tersenyum dan berkata, ada di aula sumber daya di area inti. Kamu bisa menukarnya saat kamu dipromosikan menjadi putra suci. Sebagai kekuatan teratas di alam abadi ke-8, Sekte Tianxuan memiliki fondasi yang kuat dan banyak harta serta warisan yang berharga. Tetapi tidak semua orang memenuhi syarat untuk memiliki akses terhadap harta karun dan warisan ini. Semakin tinggi status dan wewenang Anda di sekte,
semakin berharga harta, warisan, dan sumber daya budidaya yang Anda miliki. Ini juga salah satu sarana untuk memacu semangat para murid untuk berkompetisi. Kilatan cemerlang melintas di mata Cukong, dan dia menjadi semakin tertarik pada posisi Putra Dewa. Setelah dia menyelesaikan misi di alam rahasia Matahari Suci, dia akan dapat memperoleh 1,2 juta poin kontribusi. Setelah ia menjadi Putra Suci, ia dapat menggunakan poin kontribusi ini untuk ditukar dengan warisan alkimia dan formasi. Setelah meninggalkan gunung kecil tempat Sun Qiuan tinggal, Cukong langsung kembali ke kediamannya, berjalan masuk ke dalam rumah, dan sambil berpikir, dia memasuki lantai 6 pagoda dan mulai berlatih. Pada saat ini, di sebuah rumah mewah di daerah dalam, Liu Ziliang sedang berlutut di depan seorang pria muda, seluruh badannya gemetar. Pria muda ini adalah Fan Yunlong. Dasar sampah tak berguna, kau bahkan tak bisa menangani hal sekecil itu. Mata Fan Yunlong berkilat dingin. Untuk pertaruhan ini, dia tidak hanya menukarkan satu stoples saripati darah naga sejati Yimu dan sedikit raciun naga kelahiran naga sejati kegelapan, tapi juga mengambil token kuil Tao Dewa Naga Kayu. Dia pikir dia bisa memberi Cukong pelajaran, melampiaskan amarahnya pada saudaranya, lalu meraup untung besar dan menguras harta keluarga Cukong. Hasilnya adalah Liu Ziliang menderita kekalahan telak dan menderita kerugian besar. Jika bukan karena Liu Ziliang telah mengikutinya selama bertahun-tahun, Fan Yunlong pasti ingin melumpuhkannya dengan satu pukulan. Saudaraku, kutu kupret itu sekarang dilindungi oleh Tetua Sun. Aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan terhadapnya lagi sebelum kamu dipromosikan menjadi Putra Suci. Fan Yunfei berkata dengan enggan. Fan Yunlong berkata dengan bangga, kamu terlalu meremehkanku. Selama aku mau bertindak, ada banyak peluang. Liu Ziliang berlutut di depan seorang pria muda, seluruh badannya gemetar. Pria muda ini adalah Fan Yunlong. Dasar sampah tak berguna, kau bahkan tak bisa menangani hal sekecil itu. Mata Fan Yunlong berkilat dingin. Untuk pertaruhan ini, dia tidak hanya menukarkan satu stoples saripati darah naga sejati Yimu dan sedikit raciun naga kelahiran naga sejati kegelapan, tapi juga mengambil token kuil Tao Dewa Naga Kayu. Dia pikir dia bisa memberi Cukong pelajaran, melampiaskan amarahnya pada saudaranya, lalu meraup untung besar dan menguras harta keluarga Cukong. Hasilnya adalah Liu Ziliang menderita kekalahan telak dan menderita kerugian besar. Jika bukan karena Liu Ziliang telah mengikutinya selama bertahun-tahun, Fan Yunlong pasti ingin melumpuhkannya dengan satu pukulan. Saudaraku, kutu kupret itu sekarang dilindungi oleh Tetua Sun. Aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan terhadapnya lagi sebelum kamu dipromosikan menjadi Putra Suci. Fan Yunfei berkata dengan enggan. Fan Yunlong berkata dengan bangga, kamu terlalu meremehkanku. Selama aku mau bertindak, ada banyak peluang. Ketika Fan Yunfei mendengar ini, matanya tiba-tiba berbinar dan menunjukkan antisipasi. Fan Yunlong berkata pelan, 5 hari dari sekarang, alam rahasia Matahari Suci, salah satu dari 2 alam rahasia di alam abadi ke-8, akan dibuka. Sekte Tianxuan kami dapat mengirim 5 kultivator dengan kultivasi di bawah tingkat ke-4 Kaisar Abadi untuk memasuki alam rahasia dan bersaing untuk mendapatkan kesempatan itu. Dalam keadaan normal, dengan kekuatan Cukong, tidak akan sulit untuk mendapatkan tempat. Tapi siapa yang membuatnya begitu buta sehingga menyinggung saudara-saudara kita? Selama dia berpartisipasi dalam kompetisi untuk mendapatkan kuota, aku akan mengatur seseorang untuk menghancurkannya dalam duel. Senyum muram muncul di wajah Fan Yunfei, seolah-olah dia telah melihat kejadian saat Cukong lumpuh. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, Cukong telah berlatih di lantai 6 pagoda selama lebih dari 27 tahun. Dengan bantuan sejumlah besar pil abadi dan batu abadi tingkat menengah, kultivasi Cukong berhasil menembus ke tahap tengah tingkat ketiga Kaisar Abadi. Badan fisiknya telah memasuki puncak tahap ke-7 awal alam badan abadi. Dengan kekuatan fisiknya saja, ia dapat menghancurkan Kaisar Abadi biasa di tahap tengah tahap ketiga. Jika Ki dan badan bersatu, bahkan orang kuat di tahap tengah tingkat keempat Kaisar Abadi tidak akan menjadi tandingannya. Selain itu, Cukong juga berlatih seni pedang 5 elemen dan dunia jauh ke tingkat tertinggi, yang selanjutnya meningkatkan kekuatan tempurnya. Jika dia menggunakan semua kartu trufnya dan mengerahkan seluruh kekuatannya, dia akan mampu melawan Kaisar Abadi yang kuat di akhir level kelima. Alam rahasia Matahari Suci, aku datang.
Cukong tersenyum percaya diri. Sasarannya kali ini bukan hanya 600 benih teratai abadi matahari suci atau 1 benih teratai dari Raja Teratai Abadi Matahari Suci. Sebaliknya, mereka ingin menangkap semua benih teratai di alam rahasia Sengyang. Cukong menggerakkan pikirannya dan langsung meninggalkan lantai 6 pagoda dan kembali ke rumah. Pada saat ini, tepat 5 hari telah berlalu di dunia luar. Cukong meninggalkan rumah dan terbang menuju alun-alun pusat area dalam. Pada saat ini, puluhan murid sejati telah berkumpul di alun-alun. Mereka semua tertarik pada alam rahasia matahari suci dan ingin berpartisipasi dalam kompetisi untuk memperebutkan tempat. Liu Ziliang, yang berdiri di sudut, melihat Cukong datang dan secercah kekejaman terpancar di matanya. Dia segera mendatangi seorang pria kekar dengan aura mendominasi, menunjuk ke arah Cukong dan berkata, "Kakak senior Zhao, pria itu adalah Cukong." Pria kekar itu bernama Zhao Tianlei. Kultivasinya tidak hanya mencapai puncak tahap ketiga Kaisar Abadi, dia juga memiliki kemampuan bertarung lintas level. Seperti Fan Yunlong, dia juga murid dari tetua kedua. Sebelum datang, Fan Yunlong secara khusus mengatakan kepadanya bahwa jika dia bertemu Cukong dalam persaingan memperebutkan kuota, dia harus melenyapkannya. Setelah mendengar perkataan Liu Ziliang, Zhao Tianlei mengangguk dan mengalihkan pandangannya langsung ke Cukong, matanya penuh dengan provokasi. Sebagai murid dari tetua kedua, Zhao Tianlei memiliki keyakinan penuh pada kekuatannya sendiri. Ia yakin tak seorang pun di bawah tingkat keempat Kaisar Abadi dapat menjadi tandingannya. Cukong merasakan tatapan Zhao Tianlei dan menoleh untuk melihatnya. Ketika dia melihat Liu Ziliang yang berdiri di sampingnya, dia segera memahami sesuatu dan senyum mengejek muncul di sudut mulutnya. Dia tidak mempunyai dendam terhadap Zhao Tianlei, dan jika mereka bertemu dalam perselisihan mengenai kuota, dia tidak akan menggunakan taktik yang kasar. Tetapi jika Zhao Tianlei bersikeras mencari kematian, maka ia harus meregangkan ototnya dan memberi Zhao Tianlei pelajaran. Setelah menunggu beberapa saat, puluhan sosok muncul dari udara. Setiap figur memancarkan aura yang kuat. Belasan orang ini semuanya adalah tetua, termasuk Sun Qiuan dan Tetua Han. Dua tetua terkemuka bukanlah tetua biasa, tetapi tetua ke-9 dan tetua ke-10 di antara 10 tetua. Kultivasi mereka telah mencapai tahap awal Dewa Abadi tingkat pertama, dan mereka benar-benar Dewa Abadi yang kuat. Mereka berdua hanya berdiri dalam kehampaan membuat semua orang merasakan tekanan yang tak tertandingi. Tatapan tetua ke-10 menyapu para murid sejati di lapangan dan tertuju pada Cukong sejenak. Tanpa basa-basi lagi, kompetisi untuk mendapatkan tempat di alam rahasia matahari suci telah resmi dimulai. Suara tetua ke-10 seperti bel yang keras, bergema di seluruh alun-alun pusat. Dia hanya melambaikan lengan bajunya, mengeluarkan 5 arena kokoh dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke alun-alun. Peraturannya sangat sederhana. Setelah setengah jam, mereka yang berdiri di 5 platform akan dapat memperoleh tempat untuk memasuki alam rahasia matahari suci, kata tetua ke-10. Setelah itu, dia mengeluarkan jam pasir kristal. Saat pasir halus di puncak jam pasir perlahan mengalir ke bawah, itu berarti kompetisi untuk mendapatkan tempat telah resmi dimulai. Saya melihat sesosok badan terbang keluar dan mendarat tepat di panggung pertama. Orang itu adalah Zhao Tianlei. Dia menatap Cukong dan menantangnya, "Nak, jika kamu punya nyali, naiklah ke panggung dan bertarung. Selama kamu bisa mengalahkanku, kamu pasti akan mendapat tempat. Jika kau tidak punya nyali, maka berlututlah dan bersujudlah kepada saudara muda Liu Ziliang dan ganti rugilah saudara muda Liu Ziliang atas kerugiannya. Jika tidak, bahkan jika kau mendapatkan tempat dari arena lain dan memasuki alam rahasia matahari suci, aku akan tetap mengincarmu." Desir, mata semua orang langsung terfokus pada Cukong. Saya ingin melihat apakah dia akan melawan Zhao Tianlei secara langsung. Atau haruskah saya berlutut dan bersujud pada Liu Ziliang? Atau menyerah saja dalam perebutan posisi itu dan pergi dengan kekalahan? Melihat ini, mata Sun Qiuan dipenuhi amarah, dan dia siap berbicara membela Cukong. Namun sebelum dia sempat membuka mulutnya, Cukong sudah muncul di atas panggung, berdiri di hadapan Zhao Tianlei. "Awalnya aku tidak bermaksud menyerangmu. Namun, jika kau bersikeras mencari kematian, maka kau tidak bisa menyalahkanku," kata Cukong acuh tak acuh. "Hahaha, dilihat dari nada bicaramu, apakah kau benar-benar berpikir kau bisa mengalahkanku?"
Zhao Tianlei tertawa sambil mengangkat kepalanya, wajahnya penuh dengan sarkasme. Meskipun Cukong mengalahkan Liu Ziliang dan menunjukkan kemampuan bertarung yang mengesankan. Namun sebagai murid dari tetua kedua, Zhao Tianlei memiliki kemampuan bertarung lintas level dan pernah mengalahkan Kaisar Abadi tingkat keempat yang sangat kuat. Menurutnya, mengalahkan Cukong adalah hal yang mudah. Jika kamu masih berdiri di atas panggung dalam 3 gerakan, kamu menang. Kata Zhao Tianlei dengan arogan. Begitu dia selesai berbicara, dia menghentakkan kaki kanannya dengan keras, berubah menjadi petir berbentuk manusia, dan menyerbu ke arah Cukong. Mata semua orang terbelalak tak percaya. Karena orang yang terpesona itu bukanlah Cukong. Tapi itu Zhao Tianlei. Bagaimana ini mungkin? Teriak Liu Ziliang. Zhao Tianlei merupakan seorang pendekar kuat di akhir level ketiga Kaisar Abadi, dengan kemampuan tempur dahsyat yang jauh di atasnya. Dan pukulan Cukong barusan bahkan tidak menggunakan keterampilan sihir apapun. Dia mengandalkan kekuatan gabungan Qi dan Badan sepenuhnya. Bagaimana mungkin dia bisa menjatuhkan Zhao Tianlei? Bukan hanya Liu Ziliang yang terkejut, semua tetua juga tampak terkejut. Terutama Sun Qiuan. Dia awalnya mengira bahwa Cukong sudah menggunakan seluruh kekuatannya saat bertarung melawan Liu Ziliang. Tetapi sekarang tampaknya kekuatan tempur Cukong yang sesungguhnya bahkan mungkin lebih kuat dari Zhao Tianlei. Hal ini membuat Sun Qiuan sangat bahagia. Meskipun Zhao Tianlei sombong, dia memang orang nomor 1 di bawah tingkat keempat Kaisar Abadi di Sekte Tianxuan, dan benih nomor 1 untuk pembukaan alam rahasia Seng Yang kali ini. Banyak tetua di sekte tersebut optimis terhadap Zhao Tianlei, percaya bahwa ia dapat memperoleh sejumlah besar benih teratai abadi matahari suci di alam rahasia matahari suci dan membawa kejayaan bagi sekte tersebut. Jika Cukong benar-benar mengalahkan Zhao Tianlei, dia akan menjadi benih nomor 1 untuk pembukaan alam rahasia matahari suci dan mendapatkan dukungan dari banyak tetua. Zhao Tianlei terlempar dan mendarat di tepi ring dengan ekspresi jelek di wajahnya. Pukulan Cukong barusan tidak hanya menghancurkan kemampuan sihirnya, tetapi juga menyebabkan beberapa luka ringan. Menurut penilaiannya, Cukong, dengan gabungan Qi dan badannya, pasti telah mencapai tingkat keempat Kaisar Abadi dalam hal kekuatan tempur. Kutu kupret, bagaimana mungkin seorang pendatang baru yang baru saja bergabung dengan sekte memiliki kekuatan tempur seperti itu? Zhao Tianlei meraung dalam hatinya. Dia menyingkirkan penghinaan di matanya dan meledak dengan seluruh kekuatannya. Zhao Tianlei memutar tangan kanannya dan mengeluarkan pedang hijau sepanjang 3 kaki dari cincin penyimpanannya. Pedang ini disebut pedang Xuan Lei, senjata abadi menengah tingkat 7 yang sangat unggul dan memiliki kekuatan luar biasa. Zhao Tianlei memegang pedang Xuan Lei di tangannya, berubah wujud menjadi seberkas petir, dan menyerbu ke arah Chu Hongqi lagi, bersumpah untuk menghapus rasa malu karena terhempas tadi dan membuktikan kekuatannya. Cukong mengepalkan tangan kanannya di udara, memanggil pedang langit naga, dan mengambil inisiatif untuk menghadapi serangan itu. Dentang, 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 di atas ring, percikan api beterbangan dan suara logam beradu tak ada habisnya. Dalam sekejap mata, kedua pria itu bertarung beberapa ronde. Zhao Tianlei menjadi semakin takut seiring berjalannya pertarungan. Kemampuan bertarung Cukong jauh melampaui ekspektasinya. Dia telah mengeluarkan seluruh kekuatannya dan mendorong kultivasinya hingga ke titik ekstrim, namun dia tidak hanya gagal untuk menang, dia malah ditekan oleh Cukong. Setelah beberapa putaran pertarungan, dia telah memastikan bahwa Cukong, dengan kesatuan Qi dan badan, mempunyai kekuatan tempur setinggi Kaisar Abadi tingkat 4 menengah. Jika dia terus seperti ini, dia pasti gagal. Memikirkan hal ini, Zhao Tianlei dengan tegas menjauhkan diri dari Cukong dan bersiap menggunakan teknik rahasianya. Tepat pada saat itu, suara mengejek tiba-tiba terdengar. Zhao Tianlei baru saja mengumumkan di depan umum bahwa jika Cukong masih berdiri di atas ring dalam 3 gerakan, dialah pemenangnya. Sekarang setelah 3 gerakan berlalu, pemenang duel ini adalah Cukong. Orang yang berbicara adalah Sun Qiuan. Tetua ke-10 sedikit mengangkat bibirnya saat mendengar ini. Tepat saat dia hendak mengumumkan kemenangan Cukong, tetua ke-9 di sampingnya tiba-tiba berbicara. Itu hanya candaan, jangan dianggap serius. Tetua ke-9 adalah orang dengan status tertinggi di antara semua orang yang hadir, dan bahkan dia telah berbicara. Sun Qiuan hanya bisa mendengus dingin dan melupakan masalah itu. Di atas panggung,
Zhao Tianlei menepuk dadanya dengan keras dan meludahkan darah vitalnya sendiri. Kemudian, dia menodai tangannya dengan saripati dan darahnya sendiri dan dengan cepat membentuk segel tangan misterius. Teknik petir pemicu darah. Saat segel tangan terakhir terbentuk, pola petir berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengembun di bilah pedang Xuan Lei, meningkatkan kekuatannya secara drastis. Dengan bantuan teknik rahasia, kekuatan serangan Zhao Tianlei berikutnya akan meningkat beberapa kali lipat. Pedang guntur 9 surga, diikuti dengan teriakan keras. Zhao Tianlei mengunci cukong, menggenggam erat pedang Xuan Lei dengan kedua tangan, mengangkatnya ke atas kepala, dan menebasnya di depannya. Terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Energi abadi yang tak terhitung jumlahnya yang dikaitkan dengan guntur berkumpul bersama dan langsung berubah menjadi pedang guntur besar, yang jatuh dari langit seperti hukuman dari surga. Pedang itu membawa kekuatan yang tak tertandingi dan menebas dengan ganas ke arah cukong. Hukum guntur yang dianugerahkan pada pedang guntur termasuk di antara hukum tingkat rendah di langit dan bumi yang terbaik dan sangat kuat. Dengan berkahnya, kekuatan serangan ini cukup untuk mengancam orang kuat di akhir level keempat Kaisar Abadi. Ketika Liu Ziliang melihat ini, ekspresi senang karena ingin membalas dendam muncul di wajahnya. Menurutnya, sama sekali tidak mungkin Cukong bisa menahan serangan terkuat Zhao Tianlei. Liu Ziliang menatap Cukong, ingin melihat kepanikan dan ketakutan di wajahnya. Namun, yang tidak disangkanya adalah, tatapan Cukong tidak hanya acuh tak acuh, tetapi juga ada sedikit rasa jijai di matanya. Itu saja, dia yakin dia bisa menghancurkan pedang guntur ini bahkan 5 hari yang lalu. Namun sekarang, kekuatannya telah meningkat beberapa tingkat, bahkan jika dia tidak menggunakan seni Dewa Darah untuk meningkatkan kultivasinya, dia dapat menghancurkannya. Cukong terlihat sedang memegang pedang naga langit di tangannya, mengerahkan kekuatan abadi dan kekuatan fisiknya untuk menyuntikkannya ke dalam pedang, lalu menebasnya sekuat tenaga. Teknik pedang 5 elemen. Kelima elemen energi abadi di area dalam tampaknya saling tertarik secara fatal dan berkumpul secara gila-gilaan. 5 pedang abadi dengan warna berbeda langsung mengembun di atas kepala Cukong. Dengan berkah 5 hukum tingkat rendah langit dan bumi, 5 elemen pedang abadi saling tarik-menarik dan langsung membentuk formasi pedang 5 elemen. Kekuatan pedang yang mengerikan mengguncang bumi. Saat berikutnya, formasi pedang 5 elemen menerobos udara dan menebas dengan pedang petir. Ledakan. Suara tabrakan yang dahsyat itu bergema di seluruh langit dan bumi. Kekosongan di sekeliling mereka berguncang hebat. Puluhan retakan ruang angkasa muncul, sungguh mengerikan. Di antara para penonton, banyak orang berpikiran sama dengan Liu Ziliang, dan percaya bahwa Cukong tidak akan pernah mampu memblokir serangan terkuat Zhao Tianlei. Namun kenyataan menamparkan wajah mereka dengan keras. Di bawah tatapan tak percaya Liu Ziliang dan yang lainnya, formasi pedang 5 elemen meledak dengan kekuatan pedang yang sangat dahsyat, menghancurkan pedang petir sepenuhnya. Meskipun Zhao Tianlei telah berusaha sekuat tenaga, pedang petir itu hanya bertahan beberapa napas sebelum tidak dapat bertahan lagi. Dengan suara krek, pedang itu hancur total, berubah menjadi guntur dan kilat, dan menghilang menjadi ketiadaan. Ah! Zhao Tianlei terluka parah dan menjerit kesakitan. Badannya terlempar mundur bagaikan layang-layang yang talinya putus, lalu terbanting keras keluar ring. Jika diperhatikan lebih seksama, wajah Zhao Tianlei pucat, darah mengalir dari 7 lubangnya, dan napasnya sangat lemah. Belum lagi pertarungannya lagi, dia bahkan tidak bisa berdiri. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka semua membuka mulut lebar-lebar, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Bahkan Sun Qiuan tidak menyangka bahwa Cukong mampu mengalahkan Zhao Tianlei dengan begitu telak. Ini berarti bahwa kekuatan tempur terkuat Cukong setidaknya sebanding dengan puncak Kaisar Abadi tingkat keempat, atau bahkan lebih kuat. Mungkin saja Cukong bisa mendapatkan 600 biji teratai abadi matahari suci, atau 1 biji teratai dari Raja Teratai Abadi Matahari Suci, di alam rahasia Matahari Suci. Mata Sun Qiuan berbinar. Tetua ke-10 yang berdiri di sana tampak terkejut dan mengangguk puas. Dia memiliki hubungan baik dengan Sun Qiuan, dan sebelum kompetisi memperebutkan kuota dimulai, Sun Qiuan telah merekomendasikan Cukong kepadanya. Oleh karena itu, sikapnya terhadap Cukong berbeda dari orang lain. Dibandingkan dengan Sun Qiuan dan Tetua ke-10, ekspresi Tetua ke-9 jauh lebih suram.
Hal ini karena tetua ke-9 dan tetua kedua berasal dari faksi yang sama. Itulah sebabnya dia berbicara membela Zhao Tianlei sekarang. Saya berpikir bahwa kali ini, Zhao Tianlei dapat memberikan kontribusi besar di alam rahasia Shengyang dan memperluas pengaruh faksi mereka. Akibatnya, Zhao Tianlei kalah dalam persaingan untuk mendapatkan tempat tanpa harus meninggalkan sekte tersebut. Berdasarkan peraturan, hanya mereka yang akhirnya berdiri di 5 panggung setelah setengah jam yang akan berhak memasuki alam rahasia Matahari Suci. Tetapi sekarang, Zhao Tianlei terluka parah dan bahkan tidak bisa berdiri, jadi bagaimana dia bisa terus bertarung? Apakah kita akan membiarkan Zhao Tianlei tersingkir seperti ini? Tetua ke-10 melirik tetua ke-9 yang murung dan berkata sambil tersenyum, jangan hanya berdiri di sana seperti orang bodoh. Pertarungan di 4 tahap lainnya juga harus dimulai. Ketika para pengikut sejati mendengar peringatan dari Penatua ke-10, mereka segera tersadar dan mengalihkan perhatian mereka ke 4 arena lainnya. Adapun arena pertama tempat Cukong berada, tak seorang pun berani menantangnya lagi. Tepat saat para murid bersiap-siap untuk berhamburan ke atas panggung dan mulai berebut tempat. Tetua ke-9 tiba-tiba bergerak, menciptakan hembusan angin yang mengirim Zhao Tianlei yang terluka parah ke arena kedua. Tetua ke-10 mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin, Tetua ke-9, apa maksudmu? Tetua ke-9 berkata dengan jujur, meskipun Zhao Tianlei kalah dari Cukong, dengan kekuatannya, memasuki alam rahasia Matahari Suci dapat membantu sekte memperoleh lebih banyak benih teratai abadi Matahari Suci dan memaksimalkan manfaatnya. Oleh karena itu, tetua ini percaya bahwa Zhao Tianlei harus diberi tempat. Perkataan tetua ke-9 tampaknya dipertimbangkan dari sudut pandang kepentingan sekte. Tetapi tetua ke-10 tahu betul dalam hatinya bahwa tetua ke-9 bertindak sepenuhnya demi kepentingan faksi mereka. Tepat saat tetua ke-10 hendak membuka mulutnya untuk membantah, tetua ke-9 berbicara lagi, para tetua yang hadir dapat memberikan suara dengan mengangkat tangan mereka. Minoritas harus mematuhi mayoritas. Angkat tangan kalian jika kalian setuju dengan usulan tetua ini. Begitu kata-kata itu terucap, tetua Han dan beberapa tetua di sekitarnya segera mengangkat tangan kanan mereka. Total ada 15 tetua yang menyaksikan perebutan kuota. Selain tetua ke-9 dan tetua ke-10, total ada 13 tetua biasa. Pada saat ini, 7 tetua mengangkat tangan kanan mereka dan menyetujui usulan tetua ke-9. Lebih dari separuh orang setuju, jadi sudah diputuskan. Tetua ke-9 tidak memberi kesempatan kepada tetua ke-10 untuk berbicara dan langsung mengumumkan hasilnya. Ada kemarahan di mata tetua ke-10, dan dia berharap bisa bertarung hebat dengan tetua ke-9. Tetapi ketika dia memikirkan situasi saat ini di sekte tersebut, dia harus menahan amarah di dalam hatinya. Ini baru pertama kali, tidak akan terjadi lagi, kata sesepuh ke-10 sambil menggertakkan giginya. Setelah kejadian ini, dia akan lebih berhati-hati dan tidak akan pernah memberi tetua ke-9 kesempatan untuk memanfaatkannya lagi. Mendengar hal ini, semua murid sejati menunjukkan keengganan di wajah mereka. Awalnya ada 4 tempat tersisa untuk memasuki alam rahasia Matahari Suci, tetapi 1 tempat diambil oleh Zhao Tianlei, sehingga hanya menyisakan 3 tempat. Tetua ke-9 mengabaikan kata-kata tetua ke-10, mengeluarkan ramuan penyembuh tingkat tinggi dan melemparkannya kepada Zhao Tianlei. Cepatlah sembuhkan lukamu. Kau harus tampil baik setelah memasuki alam rahasia Matahari Suci, kata tetua ke-9. Zhao Tianlei mengambil ramuan penyembuh dan berjanji, aku tidak akan pernah mengecewakan sekte ini. Setelah berkata demikian, dia melirik Cukong di panggung pertama, matanya dipenuhi kebencian. Dia kalah telak dalam pertempuran memperebutkan kuota ini dan kehilangan muka. Begitu dia memasuki alam rahasia Matahari Suci, dia akan membuat Cukong membayar harganya dengan darah. Setelah menarik kembali pandangannya, Zhao Tianlei memiringkan lehernya ke belakang, menelan ramuan penyembuh dalam 1 tegukan, lalu menutup matanya dan mencoba yang terbaik untuk pulih dari luka-lukaannya. Cukong merasakan tatapan Zhao Tianlei, dia mensibir dalam hati, sama sekali tidak menanggapinya dengan serius. Dia tidak membunuh Zhao Tianlei dalam pertarungan memperebutkan kuota, yang memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Begitu mereka mencapai alam rahasia Shengyang, jika Zhao Tianlei mencari Kemah Teihan atas inisiatifnya sendiri, dia tidak akan keberatan mengirimnya ke Kemah Teihan. Selanjutnya, pertempuran sengit terjadi di 3 arena lainnya.
Untuk bersaing memperebutkan 3 tempat tersisa, kedua belah pihak mengeluarkan kekuatan tempur terkuat mereka. Saat pasir halus di jam pasir kristal semuanya mengalir ke dasar jam pasir, pertarungan untuk kuota berakhir. Kecuali Cukong dan Zhao Tianlei, pemenang 3 arena lainnya semuanya telah mencapai tahap akhir ketiga Kaisar Abadi. Akan tetapi, mereka tidak dapat melawan musuh yang tingkatnya lebih tinggi seperti yang dilakukan Zhao Tianlei. Berangkat, tetua ke-10 melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan sebuah perahu abadi raksasa, yang membawa para tetua, Cukong, Zhao Tianlei dan 5 orang lainnya, lalu berubah menjadi sebuah perahu yang menakjubkan, melaju kencang menuju ke arah alam rahasia matahari suci. Di sebuah rumah mewah di daerah dalam, ketika Fan Yunlong mendengar laporan Liu Ziliang, wajahnya langsung berubah muram dan cahaya dingin melintas di matanya. Awalnya, dia tidak menganggap serius Cukong, berpikir bahwa dengan kekuatannya, akan mudah untuk menyingkirkan Cukong. Tetapi saat Cukong mengalahkan Zhao Tianlei, dia tiba-tiba merasakan krisis dalam hatinya. Zhao Tianlei adalah orang nomor 1 di bawah tingkat keempat Kaisar Abadi di Sekte Tianxuan, dan benih nomor 1 yang dikirim ke alam rahasia Seng Yang kali ini. Cukong dengan mudah mengalahkan Zhao Tianlei, yang cukup membuktikan kekuatan dan potensinya. Jika Cukong memberikan sumbangsi besar di alam rahasia Seng Yang dan memperoleh pengakuan dari sebagian besar tetua, akan sulit untuk mengambil tindakan terhadapnya lagi. Setelah Fan Yunlong merenung sejenak, dia mengeluarkan jimat giok dari cincin penyimpanannya, membisikkan beberapa kata, lalu menghancurkannya dengan satu tangan. Lebih dari 1 jam kemudian, barisan pegunungan yang berkesinambungan muncul di hadapan semua orang. Pegunungan ini disebut Pegunungan Matahari Suci dan merupakan lokasi alam rahasia Matahari Suci. Ketika semua orang tiba di pintu masuk alam rahasia, beberapa orang sudah berkumpul di sana. Pemimpin Sekte Bajian merupakan tetua ke-8 di antara 9 tetua, yang kultivasinya telah mencapai tahap awal tingkat pertama Dewa Abadi. Pemimpin Paviliun Guiyuan adalah tetua ke-7 di antara 8 tetua, dan kultivasinya juga berada pada tahap awal tingkat pertama Dewa Abadi. Keduanya melirik tetua ke-9 dan ke-10 dari Sekte Tianxuan dan berkata, "Terakhir kali alam rahasia Matahari Suci dibuka, para pengikut Sekte Tianxuan memimpin, tetapi kali ini, orang yang memimpin pastilah para pengikut Sekte Bajianku. Saya telah mengirim murid-murid paling elit dari Paviliun Guiyuan, dan kita pasti akan menuai hasil yang besar kali ini." Mendengar ini, tetua ke-10 mensibir, "Semua orang bisa mengancam. Jika murid-murid Sekte Bajian dan Paviliun Guiyuan benar-benar mampu, serang saja mereka. Murid-murid Sekte Tianxuan tidak akan pernah menyerah." Tetua ke-8 mendengus dingin dan berkata, "Karena kita semua percaya diri dengan murid-murid Sekte kita masing-masing, mengapa tidak bertaruh? Bagaimana kalau kita bertaruh pada senjata abadi tingkat rendah tingkat 8? Tetua ke-7 berkata dengan arogan, "Kita berdua bisa bertaruh melawan tetua ke-9 dan tetua ke-10 pada saat yang sama. Artinya jika tetua ke-8 dan tetua ke-7 kalah, mereka harus memberi ganti rugi kepada tetua ke-9 dan tetua ke-10 masing-masing dengan 2 artefak abadi tingkat rendah tingkat 8. Beraninya mereka berdua bertaruh seperti itu, membuktikan bahwa mereka memang penuh percaya diri terhadap pengikut sekte masing-masing." Mendengar ini, tetua ke-10 ragu-ragu sejenak, lalu menoleh untuk melihat Cukong, lalu mengambil keputusan, itu hanya senjata abadi tingkat rendah tingkat 8. Tetua ini akan mengambil risiko. Tetua ke-9 di samping melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak akan berpartisipasi dalam perjudaian ini. Hal itu membuat sesepuh ke-10 mengerutkan kening, dan firasat buruk timbul dalam hatinya. Kalau begitu, peserta dalam permainan juda ini adalah aku, tetua ke-7, dan tetua ke-9. Tetua ke-8 langsung berkata. Tetua ke-7 berkata, "Siapapun muridnya yang memperoleh benih teratai abadi matahari suci yang paling suci akan menjadi pemenangnya." Taruhan telah dibuat, dan meskipun tetua ke-10 ingin menarik kembali kata-katanya, dia tidak bisa. Ketika beberapa orang memasang taruhan, ke-13 pasukan telah tiba. Bila diperhatikan dengan seksama, para murid yang dikirim berbagai kekuatan itu semuanya adalah elit. Kelima murid yang dikirim oleh Bajianmen dan Paviliun Guiyuan semuanya telah mencapai tingkat ketiga akhir Kaisar Abadi. Adapun 5 murid yang dikirim oleh Sekte Tianxuan, kecuali Cukong, 4 lainnya juga telah mencapai tahap akhir ketiga Kaisar Abadi.
Adapun para pengikut yang dikirim oleh 10 kekuatan tingkat pertama, yang terlemah juga telah mencapai puncak tingkat pertama akhir Kaisar Abadi. Setelah 65 murid memasuki alam rahasia Matahari Suci, pertempuran sengit pasti akan terjadi untuk merebut benih teratai abadi Matahari Suci, dan bahkan akan ada risiko kematian. Setelah semua orang menunggu beberapa saat di pintu masuk alam rahasia, pegunungan Matahari Suci tiba-tiba bergetar hebat, seolah-olah terjadi gempa bumi. Kemudian, kekosongan itu mulai beriak bagaikan cermin, dan suatu energi aneh melonjak keluar, mengembun menjadi gerbang kekosongan di dalam kekosongan. Alam rahasia Matahari Suci telah dibuka. Semua orang segera masuk ke alam rahasia. Tetua ke-10 berkata dengan keras, "Ingat, gerbang Void hanya bisa bertahan selama 1 hari. Dalam 1 hari, kalian harus meninggalkan alam rahasia, jika tidak, kalian akan terjebak di alam rahasia." Saat tetua ke-10 selesai berbicara, aliran cahaya melesat ke langit dan meledak menuju gerbang kekosongan. Dalam sekejap mata, seluruh 65 murid telah memasuki alam rahasia Matahari Suci. Gerbang kekosongan memiliki kemampuan untuk berpindah secara acak. Saat Cukong memasuki gerbang kekosongan, dia dipindahkan ke sudut paling utara. Cukong melihat sekelilingnya, tiba-tiba merasakan ada energi panas dan kuat yang menyerbunya, menyebabkan tekanan tertentu pada badannya. Sebelum datang ke sini lagi, Sun Qiuan telah memberitahunya bahwa ada 4 tingkat bahaya di alam rahasia Sengyang. Bahaya pertama adalah energi matahari yang menyengat yang berubah dari energi yang sangat besar, yang dapat menyerang badan sang kultivator dan menghancurkan meridian serta organ dalamnya. Terlebih lagi, saat Anda masuk lebih dalam, kekuatan energi matahari yang terik akan terus meningkat. Kedua, energi matahari yang terik memiliki daya perisai tertentu, yang dapat menghalangi pendeteksian kekuatan jiwa dan mempersulit para kultivator untuk mendeteksi bahaya di sekitar mereka. Ketiga, sebagai harta karun yang murni yang dipelihara oleh langit dan bumi, benih teratai peri yang suci sering dikelilingi oleh perlindungan ilahi, seperti api surgawi, guntur surgawi, dan api duniawi, dan sangat kuat. Keempat, ada pesaing lain. Cukong dengan hati-hati merasakan energi matahari yang menyengat menyerbu badannya, dan sedikit lengkungan muncul di sudut mulutnya. Saat ini, badan fisiknya telah memasuki puncak tahap ke-7 awal alam badan abadi, sebanding dengan naga sejati tingkat rendah tingkat ke-7, dan badan fisiknya sangat kuat. Di antara mereka yang memasuki alam rahasia Matahari Suci kali ini, kekuatan fisiknya jelas menduduki peringkat pertama. Kekuatan energi matahari yang terik tidak banyak berpengaruh padanya. Adapun ancaman kedua, meskipun energi matahari yang terik memiliki daya perisai tertentu, namun alam jiwanya telah maju jauh di alam jiwa abadi tingkat ke-8. Meskipun ada beberapa batasan di alam rahasia Matahari Suci, jangkauan yang dapat dieksplorasi jauh lebih besar daripada kultivator lain. Mengenai bahaya ketiga dan keempat, Cukong juga tidak menganggapnya serius. Dia mengidentifikasi arahnya dan kemudian menuju ke area inti di tengah-tengah alam rahasia. Raja teratai abadi Matahari Suci tumbuh di area inti. Tujuan pertamanya selama perjalanan ke alam rahasia Matahari Suci ini adalah untuk merebut benih teratai Raja teratai abadi Matahari Suci untuk permaisuri kekacauan. Sedangkan untuk benih teratai abadi Matahari Suci biasa, setelah dia menyelesaikan tujuan pertama, dia akan melakukan pencarian karpet di alam rahasia. Meskipun dia langsung menuju ke area inti, Cukong tentu saja tidak akan melepaskannya jika dia menemui teratai abadi Matahari Suci biasa di sepanjang jalan. Setelah beberapa saat, dia merasakan teratai Matahari Suci abadi selama penjelajahan jiwanya. Dia segera bergegas ke arah itu. Setelah beberapa saat, ia tiba di sebuah tebing dan melihat bunga teratai aneh tumbuh di tebing itu. Jika diperhatikan lebih teliti, dalam bunga teratai tersebut tumbuh 5 biji teratai putih yang mengandung energi yang sangat kaya. Sosok Cukong melesat dan dia langsung datang ke sisi teratai abadi Matahari Suci. Tepat saat dia hendak memetik biji teratai, pilar api tiba-tiba menyembur keluar dari tanah. Mendengus. Cukong mendengus dingin, lalu menghentakkan kaki kanannya ke udara dengan keras, dan langsung menghantam pilar api tanah yang menyerang. Segera setelah itu, bola api besar tiba-tiba mengembun di langit, seperti meteorit, membawa kekuatan yang mengerikan, dan menghantam ke arah Cukong. Ledakan. Cukong bahkan tidak repot-repot melihatnya. Dia hanya menggabungkan energi dan badannya menjadi satu dan meledakkan bola api itu dengan satu pukulan.
Dua serangan tadi mungkin menimbulkan ancaman tertentu bagi Kaisar Abadi biasa di tahap tengah dan akhir level ketiga. Namun bagi Cukong, itu sama sekali bukan ancaman. Setelah dia dengan mudah menangani api bumi dan api langit, dia langsung memasukkan 5 biji teratai putih di dalam teratai matahari suci abadi ke dalam kotak giok. Lalu dia berbalik dan pergi, melanjutkan perjalanan menuju area inti. Cukong baru saja berjalan beberapa saat ketika tiba-tiba terdengar suara terobosan di udara, dan seorang murid paviliun Guiyuan tiba-tiba muncul di depan tebing. Dia dengan cermat menyelidiki tempat kejadian perkara dan memastikan bahwa orang yang melakukan serangan itu adalah seorang pria kuat yang menguasai ki dan badan. Hanya yang terbaik dari 3 kekuatan teratas yang mampu menghadapi api bumi dan api langit dengan mudah. Selain itu, orang ini adalah seorang kultivator ganda ki dan badan, yang memenuhi karakteristik orang yang dicari Husao. Murid paviliun Guiyuan mengeluarkan jimat giok pemancar suara dari cincin penyimpanannya dan melaporkan situasi di sini kepada benih nomor 1 paviliun Guiyuan, Hu Xinji. Cukong terus maju di alam rahasia Sengyang. Setelah beberapa saat, ia dapat mendeteksi teratai matahari suci abadi. Dalam waktu kurang dari 1 jam, ia telah menemukan 10 teratai matahari suci abadi dan memperoleh 50 biji teratai. Adapun kekuatan suci yang menjaga teratai matahari suci abadi ini, tidak mampu melukainya sedikitpun. Sebab, setiap kali benih teratai abadi matahari suci dikumpulkan, perlu berhadapan dengan kekuatan surga, yang akan menimbulkan keributan tertentu. Oleh karena itu, ketika Cukong pergi, seorang pria kuat akan segera datang untuk menyelidiki. Di antara mereka, tidak hanya murid dari paviliun Guiyuan, tetapi juga murid dari Sekte Bajian. Mereka mengira Cukong tidak tahu, namun nyatanya, dengan kekuatan jiwa Cukong yang dahsyat, dia pasti sudah mengetahuinya sejak lama. Tapi Cukong mengabaikannya. Di hadapan kekuatan absolut, konspirasi atau tipu daya apapun sama lemahnya dengan ayam atau guguk dan tidak akan mampu menahan 1 pukulan pun. Dalam sekejap mata, 2 jam lagi berlalu dan Cukong telah tiba di area inti alam rahasia. Energi matahari yang membakar di sini sangatlah ganas dan kuat, cukup untuk mengancam para kultivator badan di tahap ke-6 akhir alam badan abadi. Namun bagi Cukong, dampaknya tidak terlalu besar. Sepanjang perjalanan, Cukong mengandalkan kekuatan jiwanya yang kuat untuk menemukan 14 teratai matahari suci abadi dan memperoleh 70 biji teratai. Sekarang, dia memiliki 120 benih teratai abadi matahari suci di tangannya, yang berarti dia telah menyelesaikan tugas tingkat rendah terkait benih teratai abadi matahari suci di Aula Misi Sekte. Anda bisa mendapat pujian dari Sekte dan hadiah 150.000 poin kontribusi. Cukong mengalihkan pandangannya ke arah pusat area inti, di sana terdapat sebuah gunung dengan bunga teratai peri besar yang tumbuh di puncaknya. Benih teratai putih bersih lahir di tengah teratai peri, yang mengandung energi yang sangat kuat. Teratai peri ini adalah Raja Teratai Peri Matahari Suci yang paling berharga di alam rahasia. Cukong terbang langsung ke puncak gunung. Namun saat dia memasuki radius 100 meter di sekitar Raja Teratai Abadi Matahari Suci, tanah tiba-tiba bergetar hebat. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 pilar api bawah tanah yang mengerikan menyembur keluar dari tanah dengan kekuatan yang mengerikan. Mendengus. Cukong mendengus dingin, dan segera menggabungkan ki dan badannya menjadi satu. Dia mengayunkan tangan kanannya dan meninju dengan sekuat tenaga, secara langsung menciptakan badai kekuatan tinju yang sangat mengerikan. Hanya dengan 1 pukulan, 3 pilar api bumi musnah. Cukong terus terbang menuju puncak gunung. Saat ia terus bergerak maju, lebih banyak pilar api akan meletus dari tanah. Ketika dia hanya berjarak 60 meter dari Raja Teratai Abadi Matahari Suci, 10 pilar api bumi menyembur keluar dari tanah, membentuk formasi pembunuh api bumi, yang cukup untuk mengancam seorang ahli Kaisar Abadi tingkat menengah keempat. Namun ekspresi Cukong tidak berubah sama sekali. Dia langsung mengerahkan kekuatan abadi dan kekuatan fisik dalam badannya hingga batas maksimal. Dia melancarkan pukulan, bagaikan seekor naga yang muncul dari dalam laut, dengan kekuatan yang mengerikan. Satu serangan meledakkan formasi pembunuh api bumi. Saat Cukong memasuki area seluas 50 meter di sekitar Raja Teratai Abadi Matahari Suci, sinar api surgawi dan guntur surgawi mengembun dan membombardir Cukong dari segala arah. Cukong membalikkan tangan kanannya dan memanggil pedang langit naga, menebaskan beberapa aura pedang yang sangat tajam, yang menghentikan datangnya api dan guntur langit.
Sama seperti sebelumnya, saat Cukong terus bergerak maju, lebih banyak api surgawi dan guntur surgawi akan mengembun dan membombardirnya. Ketika dia berada 20 meter jauhnya dari Raja Teratai Abadi Matahari Suci, api surgawi yang tak terhitung jumlahnya dan guntur surgawi berkumpul dengan liar, dan dalam sekejap berubah menjadi pedang api guntur raksasa, melepaskan kekuatan api dan guntur yang tak tertandingi. Mendesis. Saat berikutnya, pedang api guntur memotiong kekosongan dan menebas ke arah Cukong dengan sekuat tenaga. Cukong memasang ekspresi tenang saat dia mengayunkan pedang naga langit dan melepaskan teratai pedang 4 ekstrim. Meskipun pedang langit petir api itu kuat, namun tidak mengancamnya. Ia bahkan tidak perlu menggunakan seni pedang 5 elemen. Ia dapat menghancurkannya hanya dengan teratai pedang 4 ekstrim. Saat pedang naga langit menebas, energi spiritual atribut emas, kayu, api, dan tanah dari area sekeliling berkumpul bersama dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, ia mengembun menjadi 5 teratai pedang 4 kelopak yang sangat berkilauan, melepaskan kekuatan pedang yang sangat mengerikan. 5 teratai pedang 4 kelopak langsung membentuk versi lengkap dari formasi teratai pedang 4 kutub, membawa kekuatan yang menakjubkan, dan menebas ke arah pedang langit guntur api yang mendekat. Ledakan. Terdengar ledakan besar. Formasi pedang teratai 4 ekstrim menghancurkan pedang api guntur inci demi inci dengan kekuatan yang luar biasa. Cukong tidak berhenti dan terus terbang menuju puncak gunung. Saat dia memasuki radius 10 meter dari Raja Teratai Abadi Matahari Suci, langit dan bumi tiba-tiba bergetar. Ledakan. Terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Segera setelah itu, awan gelap menutupi langit di atas gunung, dan guntur memenuhi udara. Ular petir bergerak cepat menembus awan, melepaskan kekuatan yang mengerikan, bagaikan bencana alam. Cukong tampaknya tidak melihat awan petir dan terus terbang menuju puncak gunung. Ledakan. Awan petir nampak murka, dan guntur bergemuruh lagi. Segera setelah itu, awan petir bergulung kencang, dan ular petir kecil yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dengan liar. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi naga petir yang besar dan kuat, membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia, dan menghantam Cukong dengan ganas. Kemanapun naga petir itu lewat, kekosongan meraung dan ruang angkasa bergetar hebat. Kau hanyalah seekor naga petir, dan kau pikir kau bisa menghentikanku. Sedikit rasa jijai terpancar di mata Cukong. Dia mengangkat pedang naga langit, mengerahkan kultivasi dan kondisi fisiknya hingga batas ekstrim, lalu menebas sekuat tenaga ke arah depan. Teknik pedang 5 elemen. Kelima unsur energi abadi dari seluruh penjuru berkumpul bersama dengan gila-gilaan. 5 pedang abadi dengan warna berbeda langsung mengembun di atas kepala Cukong. Dengan berkah 5 hukum tingkat rendah langit dan bumi, 5 elemen pedang abadi saling menarik dan membentuk formasi pedang 5 elemen. Lepaskan kekuatan pedang yang luar biasa. Saat berikutnya, formasi pedang 5 elemen menerobos udara dan menebas dengan ganas ke arah naga guntur. Ledakan. Suara tabrakan yang dahsyat itu bergema di seluruh langit dan bumi. Ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi seperti permukaan danau, dengan riak-riak yang terbentuk. Retakan ruang yang padat dan banyak muncul, sungguh mengerikan. Meskipun naga petir sangat kuat, formasi pedang 5 elemen bahkan lebih kuat. Setelah keduanya menemui jalan buntu selama beberapa saat, naga petir secara bertahap kalah dalam pertempuran dan dihancurkan oleh formasi pedang 5 elemen. Saat naga petir menghilang, kekuatan dewa yang menjaga Raja Teratai Abadi Matahari Suci pun dimusnahkan oleh Cukong. Dia mendatangi Raja Teratai Peri Matahari Suci, dengan hati-hati mengambil biji teratai dari tengah teratai peri, dan memasukkannya ke dalam kotak giok. Kemudian dia memikirkannya dan memasukkannya ke dalam pagoda kekacauan. Saat berikutnya, kekuatan pemanggil datang, dan kotak giok itu langsung muncul di ruang lantai 8 pagoda. Ratu Kekacauan mengeluarkan biji teratai dari Raja Teratai Abadi Matahari Suci dan mulai menyerapnya secara langsung. Cukong menoleh dan menatap ke arah kehampaan di arah timur laut, lalu berkata dengan tenang, "Setelah menonton pertunjukan begitu lama, kamu tidak akan muncul." Begitu kata-kata itu terucap, riak spasial tiba-tiba muncul dalam kehampaan. 6 sosok berjalan keluar dari kehampaan. Pemimpinnya adalah Zhao Tianlei. Setelah beberapa jam penyembuhan skala penuh, luka-lukanya telah pulih lebih dari setengah, dan dia sekarang dapat mengeluarkan 80% kekuatan tempurnya. Di tangan Zhao Tianlei, dia memegang harta rahasia yang dapat menyembunyikan sosoknya.
Saya pikir saya bisa bersembunyi dalam kegelapan dan menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang. Tanpa diduga, Cukong menyadarinya begitu mereka memasuki area inti. Dua orang di samping Zhao Tianlei memancarkan aura yang kuat dan kekuatan mereka tidak kalah dari Zhao Tianlei. Kedua orang ini adalah Hu Xinji, benih nomor 1 yang dikirim oleh Paviliun Guiyuan ke alam rahasia Sengyang, dan Xie Yao, benih nomor 1 yang dikirim oleh Sekte Bajian ke alam rahasia Sengyang. Di antara 3 orang yang tersisa, salah satunya bernama Hean, yang berasal dari Sekte Tianxuan dan termasuk dalam faksi yang sama dengan Zhao Tianlei. 2 lainnya berasal dari Paviliun Guiyuan dan Sekte Bajian. Kultivasi Hean dan 2 orang lainnya telah mencapai tahap akhir Kaisar Abadi tingkat ketiga. Meskipun kekuatan mereka tidak sebaik Zhao Tianlei, Hu Xinji, dan Xie Yao, mereka juga tidak boleh diremehkan. Kombinasi 6 orang cukup untuk membunuh Kaisar Abadi yang kuat di tahap tengah level kelima. Ketika tetua ke-10 sedang dalam perjalanan menuju alam rahasia Sengyang bersama Cukong dan yang lainnya, Fan Yunlong diam-diam menghubungi tetua ke-9 melalui jimat transmisi suara giok dan akhirnya memasang jebakan ini. Alasan mengapa 7 tetua Paviliun Guiyuan dan 8 tetua Sekte Bajian sepakat untuk bergabung adalah karena hal itu akan menguntungkan kedua kekuatan besar mereka. Hal ini tidak hanya dapat mengeliminasi murid-murid luar biasa dari Sekte Tianxuan, tetapi juga mengurangi persaingan di alam rahasia Sengyang, sehingga murid-murid Paviliun Guiyuan dan Sekte Bajian dapat memperoleh lebih banyak benih teratai peri Sengyang. Alasan kedua adalah tetua ke-9 berjanji bahwa perolehan Sekte Tianxuan di alam rahasia Sengyang ini pasti lebih rendah dibandingkan perolehan Paviliun Guiyuan dan Sekte Bajian. Ini pula yang menjadi alasan mengapa tetua ke-7 dan tetua ke-8 dengan yakin bertaruh dengan tetua ke-10. Karena selama Cukong terbunuh, dan dengan campur tangan Zhao Tianlei dan Hean, perolehan Sekte Tianxuan pasti akan menempati peringkat terakhir di antara 3 kekuatan teratas. Dalam taruhan ini, 10 tetua pasti kalah. Cukong, serahkan benih teratai Raja Teratai Abadi Matahari Suci dengan patuh, dan aku bisa meninggalkanmu badan yang utuh. Zhao Tianlei berkata dengan arogan. Cukong berkata dengan tenang, benih teratai dari Raja Teratai Abadi Matahari Suci telah diserap oleh orang lain. Haha, apakah kamu pikir aku buta? Zhao Tianlei mensibir dan sama sekali tidak mempercayai apa yang dikatakan Cukong. Keenam orang itu baru saja melihat dengan mata kepala mereka sendiri Cukong memetik biji teratai milik Raja Teratai Abadi Matahari Suci, memasukkannya ke dalam kotak giok, lalu memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Cukong tidak meletakkan kotak giok itu ke dalam cincin penyimpanan, tetapi ke dalam pagoda kekacauan. Aku mengatakan yang sebenarnya, jika kamu tidak percaya padaku, tidak ada yang bisa kulakukan, kata Cukong dengan tenang. Hu Xinji mendengus dingin, buat apa buang-buang waktu bicara dengan orang yang sedang sekarat. Bunuh saja dia dan benih teratai dari Raja Teratai Abadi Matahari Suci akan menjadi milik kita. Begitu dia selesai berbicara, Hu Xinji menghentakkan kaki kanannya ke udara, berubah menjadi bayangan sisa, dan menyerbu ke arah Cukong. Sebagai benih nomor 1 yang dikirim Paviliun Guiyuan ke alam rahasia Sengyang, Hu Xinji sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Ketika 8 tetua diam-diam mengatakan kepadanya bahwa mereka harus bergabung dengan Zhao Tianlei, Xie Yao, dan Hean untuk menghadapi pendatang baru dari Sekte Tianxuan, dia sangat tidak puas. Jadi Hu Xinji mengambil inisiatif dan ingin membunuh Cukong sendirian. Zhao Tianlei dan Xie Yao tidak menghentikannya. Karena di mata mereka berdua, Cukong baru saja melewati kekuatan surga dan telah menghabiskan banyak energi. Dia belum sempat pulih, jadi kekuatan tempurnya pasti telah menurun drastis. Dengan kekuatan Hu Xinji, bahkan jika dia tidak dapat mengalahkan Cukong, dia seharusnya dapat melawannya secara seri. Jari emas Guiyuan yang hancur. Hu Xinji menjulurkan jari telunjuk tangan kanannya dengan sekuat tenaga. Cahaya keemasan meledak dari ujung-ujung jarinya, mengembun menjadi bayangan jari raksasa yang sangat tajam, menerobos kehampaan dan menusuk dengan ganas ke arah Cukong. Melihat ini, Cukong tersenyum mengejek. Dia mengayunkan pedang naga langit, dan melontarkan energi pedang yang amat tajam, seketika menghancurkan bayangan jari raksasa itu. Kemudian Cukong melangkah maju, menggunakan teknik awal tawai, dan langsung menyerang Hu Xinji. Dia menendang perutnya dengan kaki kanannya seperti kilat, dan menendangnya menjauh dengan satu tendangan. Engah!
Hu Xinji terlempar mundur, wajahnya penuh kesakitan, dan dia memuentehkan darah. Dia merasa bahwa tendangan Cukong tadi telah menghancurkan ususnya. Hanya dengan satu serangan, dia merasakan jarak antara dirinya dan Cukong. Wajah Zhao Tianlei dan Xie Yao berubah pada saat yang sama ketika mereka melihat ini. Keduanya tidak menyangka bahwa Cukong baru saja melewati berbagai tingkat kekuatan surgawi, tetapi kekuatan tempurnya tidak menurun sama sekali. Kedua pria itu segera memberi perintah tanpa ragu-ragu. Semuanya serang bersama. Zhao Tianlei dan Xie Yao segera mengeluarkan seluruh kekuatan mereka, dan memimpin Hean dan dua lainnya untuk membunuh Cukong. Hu Xinji juga mengeluarkan senjata abadi menengah tingkat 7 tingkat atas dari cincin penyimpanannya dan menyerang Cukong dengan seluruh kekuatannya. Dentang, dentang, dentang. Suara benturan logam yang memekakkan telinga terdengar. Menurut ide Zhao Tianlei, Xie Yao dan yang lainnya, jika mereka berenam bergabung, Cukong pasti akan dikalahkan dengan cepat. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Cukong akan menjadi semakin berani seiring berjalannya pertempuran, dan berhasil menekan mereka sepenuhnya. Setelah beberapa putaran, Cukong tidak terluka, tetapi Hean dan dua orang lainnya telah terkena beberapa pedang, dan pakaian mereka berlumuran darah. Gunakan semua kartu trufmu dan luncurkan serangan terkuatmu. Aku tidak percaya dia bisa memblokir keterampilan sihir terkuat dari kita berenam. Teriak Zhao Tianlei. Setelah berkata demikian, dia memimpin dalam pelaksanaan teknik guntur minum darah yang rahasia. Melihat ini, Xie Yao, Hu Xinji dan keempat orang lainnya juga menggunakan trik terbaik mereka untuk meningkatkan kultivasi mereka atau meningkatkan kekuatan keterampilan sihir mereka. Xie Yao bahkan mengeluarkan pedang abadi tingkat rendah tingkat 8 bernama pedang Yun Xiao. Sebagai murid sekte Bajian, ia mempraktikkan metode rahasia yang kuat yang memungkinkannya untuk secara paksa mengaktifkan pedang abadi tingkat rendah tingkat 8 dan melakukan keterampilan abadi. Dalam sekejap mata, keenamnya menggunakan teknik rahasia mereka, lalu semuanya mengunci Cukong dan memperlihatkan keterampilan sihir terkuat mereka. Pedang guntur 9 surga, kembali ke asal dan hancurkan langit. Pedang yang mendominasi langit. Saat 6 keterampilan abadi meledak, langit dan bumi bergetar hebat, kehampaan meledak, dan kekuatannya luar biasa mengerikan. Bahkan Kaisar Abadi tingkat kelima tidak dapat menahan serangan ini. Di mata Zhao Tianlei, Xie Yao dan 6 orang lainnya, Cukong ditakdirkan untuk mati dan tidak ada kemungkinan untuk kembali. Kau punya kartu truf yang bisa meledak, tapi aku tidak punya. Cukong tersenyum menghine. Sihir darah. Cukong segera membentuk segel dengan tangannya dan langsung melancarkan sihir darah rahasia. Ledakan. Di bawah pengaruh teknik rahasia itu, darah di badannya melonjak dan momentumnya meningkat pesat. Tingkat kultivasinya langsung meningkat dari tahap tengah tingkat ketiga Kaisar Abadi ke tahap akhir tingkat keempat Kaisar Abadi. Ditambah dengan bantuan kekuatan fisiknya, kekuatan tempurnya hampir menyamai Kaisar Abadi tingkat kelima. Cukong mengangkat pedang naga langit, dengan gila-gilaan menyuntikkan kekuatan abadi dan kekuatan fisik dalam badannya ke dalamnya, lalu menebasnya ke arah depannya. Teknik pedang 5 elemen, diikuti dengan teriakan keras. 5 elemen energi abadi di sekitarnya langsung terkuras habis, dan 5 pedang abadi dengan warna berbeda mengembun di atas kepala Cukong. Dengan berkah dari hukum emas rusiak, hukum kayu misterius, hukum air lemah, hukum api bumi, dan hukum gunung, pedang abadi 5 elemen saling tarik-menarik, dan kekuatan 5 elemen berputar dan melahirkan satu sama lain, langsung membentuk formasi pedang 5 elemen dan melepaskan kekuatan pedang yang menembus langit dan bumi. Saat berikutnya, formasi pedang 5 elemen menerobos udara dan bertabrakan hebat dengan keterampilan abadi 6 jalan. Ledakan. Dunia terdiam pada awalnya, kemudian terjadi ledakan dahsyat. Kekosongan di pusat ledakan itu diledakkan dengan beberapa retakan luar angkasa yang panjang dan tipis. Kekuatan luar angkasa yang dahsyat merasuki, sungguh mengerikan. Ketika Zhao Tianlei, Xie Yao dan 6 orang lainnya menggabungkan kekuatan bertarung mereka memang hebat. Tetapi Cukong, yang menggunakan semua kartu trufnya, lebih kuat dari mereka. Bahkan seorang Kaisar Abadi yang kuat di akhir level kelima bukanlah tandingan Cukong. Di bawah tatapan tak percaya dari Zhao Tianlei, Xie Yao dan ke-6 lainnya, formasi pedang 5 elemen, dengan keunggulan mutlaknya, menghancurkan keterampilan abadi 6 jalan satu persatu. Aduh, 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 teriakan terdengar satu demi satu.
Zhao Tianlei, Xie Yao dan 6 orang lainnya terluka parah dan terjatuh dengan keras ke tanah. Dor, 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 6 orang itu langsung menghancurkan 6 lubang besar yang dalam. Zhao Tianlei, Xie Yao dan Hu Xinji sangat kuat sehingga nyawa mereka tidak dalam bahaya meskipun mereka terluka parah. Namun kekuatan Hean dan 2 orang lainnya tidak sebaik Zhao Tianlei dan kelompoknya. Serangan Cukong barusan hampir merenggut nyawa mereka. Selain itu, pukulan berat ke tanah secara langsung menghancurkan meridian jantung mereka dan menyebabkan kematian. Di luar alam rahasia matahari suci, wajah tetua ke-9, tetua ke-8, dan tetua ke-7 berubah pada saat yang sama. Mereka bertiga masing-masing mengeluarkan token giok natal yang rusiak dari cincin penyimpanan mereka. Ketiga tablet giok kelahiran ini milik Hean dan 2 orang lainnya. Beraninya kau menyerang jenius pavilion Guiyuan milikku. Kau sedang mencari kematian. Tetua ke-7 berteriak dengan niat membunuh. Cahaya dingin melintas di mata ke-8 tetua, dan mereka juga meledak dengan niat membunuh yang mengerikan. Ekspresi wajah tetua ke-9 tampak muram, dan firasat buruk muncul di hatinya. Aku meminta Hean dan Zhao Tianlei untuk bersama-sama menghadapi Cukong. Mungkinkah Cukong bertanggung jawab atas kematian mereka bertiga? Di alam rahasia, Zhao Tianlei, Xie Yao, dan Hu Xinji yang tengah terbaring di dalam lubang besar, menatap Cukong yang semakin mendekat selangkah demi selangkah, dengan rasa takut yang tak berujung di dalam hati mereka. Bahkan jika mereka berenam bergabung, mereka tidak sebanding dengan Cukong. Sekarang, Hean dan 2 orang lainnya telah meninggal, dan 3 orang lainnya terluka parah dan kekuatan mereka telah menurun drastis. Mereka sama sekali bukan tandingan Cukong. Cukong, kau dan aku berasal dari sekte yang sama, dan aku adalah murid dari tetua kedua. Jika kau membunuhku, sekte ini tidak akan pernah memaafkanmu. Zhao Tianlei berteriak dengan malu-malu. Xie Yao dan Hu Xinji juga mengemukakan latar belakang mereka sendiri dalam upaya untuk menakut-nakuti Cukong. Guruku adalah salah satu dari 5 tetua sekte Bajian, dan kultivasinya setinggi tahap tengah tingkat kedua Dewa Abadi. Jika kau berani menyerangku, guruku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Saya adalah keponakan dari tetua keempat pavilion Guiyuan. Kultivasi paman saya juga berada di tahap tengah tingkat kedua Dewa Abadi. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, biarkan saya pergi sekarang. Ketika Cukong mendengar perkataan Zhao Tianlei dan 2 orang lainnya, lengkungan mengejek muncul di bibirnya. Mereka yang membunuh akan dibunuh. Saat kau memutuskan untuk menyerangku, kau harus siap untuk dibunuh. Setelah selesai berbicara, Cukong tidak memberi kesempatan kepada Zhao Tianlei dan 2 orang lainnya untuk berbicara. Dia langsung mengayunkan pedang langit naga, menebas 3 aura pedang tajam yang menyapu leher mereka. Saat berikutnya, 3 kepala melayang tinggi dan menggelinding seperti bola. Ketiga pria itu meninggial dengan mata terbelalak. Mereka mengira bahwa operasi ini sangat mudah dan mereka tidak hanya akan mampu menyelesaikan misi sekte, tetapi mereka juga akan mampu meraup banyak keuntungan dari Cukong. Tanpa diduga, dia tidak mendapatkan apa-apa dan kehilangan nyawanya di alam rahasia Sengyang. Di luar alam rahasia, ekspresi tetua ke-9, tetua ke-8, dan tetua ke-7 berubah lagi. Ketiganya lalu mengeluarkan token giok natal yang pecah dari cincin penyimpanan mereka. Mereka hampir tidak dapat menerima kematian Hean dan 2 orang lainnya. Tetapi Zhao Tianlei, Xie Yao dan Hu Xinji semuanya memiliki potensi besar, dan kematian mereka benar-benar membuat mereka marah. Aku akan memotiong-motiong pembunuh itu menjadi beberapa bagian dan menghancurkan tulang-tulangnya menjadi abu. Teriak tetua ke-7. Sekte Bajianku dan pembunuhnya tidak akan pernah berhenti bertarung. Pedang raksasa muncul di tangan tetua ke-8, dan energi pedang membumbung tinggi ke langit. Siapapun pelakunya, aku akan memastikan dia dibunuh tanpa tempat pemakaman. Suara tetua ke-9 terdengar dingin, seolah-olah berasal dari alam baka, membuat orang-orang merinding. Dalam perkataannya, ia sengaja menekankan tidak peduli siapa yang melakukannya. Ini karena tetua ke-9 telah memutuskan dalam hatinya bahwa pembunuhnya pastilah Cukong. Menurutnya, jika Zhao Tianlei, Xie Yao dan 6 orang lainnya bergabung, mereka sudah cukup untuk menyapu alam rahasia Sengyang. Satu-satunya ancaman adalah Cukong. 8 tetua dan 7 menteri kabinet pun berpikiran demikian. Tetua ke-10 merasakan tatapan ketiga orang itu dan langsung menebak sesuatu, dan hatinya tiba-tiba tenggelam.
Mungkinkah kematian Zhao Tianlei, Xie Yao dan 6 orang lainnya ada hubungannya dengan Cukong? Jika saja Hean dan 3 orang lainnya meninggal, tetua ke-10 mungkin bisa menyelamatkan Cukong. Namun kematian Zhao Tianlei, Xie Yao dan Hu Xinji mempunyai dampak yang terlalu besar. Jika terbukti bahwa kematian Zhao Tianlei dan 2 orang lainnya benar-benar terkait dengan Cukong, tetua ke-9, tetua ke-8, dan tetua ke-7 pasti tidak akan membiarkan Cukong pergi. Semoga anak ini cerdik dan tak ketahuan oleh siapapun, gumam tetua ke-10 dalam hati. Dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Cukong. Mengenai apakah dia bisa melindunginya, itu tergantung pada keberuntungan Cukong sendiri. Di alam rahasia, Cukong tahu tanpa berpikir bahwa tetua ke-9, tetua ke-8, dan tetua ke-7 pasti sangat marah saat ini, dan mereka ingin segera membunuhnya. Tetapi tidak ada rasa takut di matanya, karena dia tidak mau meninggalkan bukti apapun. Ketika Cukong membunuh Zhao Tianlei, Xie Yao dan 6 orang lainnya, dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk memindai sekelilingnya guna memastikan tidak ada orang lain yang memata-matai. Adapun harta karun pada Zhao Tianlei, Xie Yao dan 6 orang lainnya, Cukong tentu saja tidak akan menyimpannya di dalam cincin penyimpanannya. Pertama-tama dia menghisap cincin penyimpanan ke-6 orang itu ke telapak tangannya dan mendesak kekuatan jiwanya untuk menyelidikinya. Setelah beberapa saat, senyum puas muncul di wajah Cukong. Zhao Tianlei, Xie Yao, dan 6 orang lainnya semuanya memiliki kekayaan yang cukup besar. Selain sejumlah besar pil abadi, obat-obatan abadi, dan artefak abadi yang berharga, cincin penyimpanan mereka juga berisi ribuan batu abadi sebening kristal yang kaya akan energi. Batu-batu abadi ini bukanlah batu-batu abadi kelas menengah, tetapi batu-batu abadi kelas tinggi yang lebih berharga. Melihat seluruh negeri peri, hanya 9 negeri peri utama di timur yang dapat menghasilkan batu peri bermutu tinggi. Jangan meremehkan fakta bahwa hanya ada beberapa ribu batu abadi berkualitas tinggi di cincin penyimpanan Zhao Tianlei, Xie Yao dan 6 lainnya. Namun jika dihitung dengan kurs 1:1000, maka batu abadi kualitas terbaik itu setara dengan jutaan batu abadi kualitas menengah. Cukong akan menggunakan batu abadi berkualitas tinggi untuk berlatih di masa depan, kecepatan latihannya pasti akan meningkat pesat. Selain sejumlah besar harta karun, Cukong juga menemukan 300 biji teratai dari teratai abadi matahari suci di cincin penyimpanan Zhao Tianlei, Xie Yao dan 6 orang lainnya. Dalam perjalanan menuju area inti, mereka berenam juga menemukan banyak teratai abadi matahari suci. Mereka juga terlibat pertempuran sengit dengan murid-murid dari pasukan kelas 1 lainnya dan merampok beberapa benih teratai abadi matahari suci. Dengan 300 biji teratai ini, jumlah biji teratai abadi matahari suci di tangan Cukong telah mencapai 420. Dapat dikatakan bahwa saya telah menyelesaikan tugas perantara mengenai benih teratai peri matahari suci di Aula Misi Sekte. Anda akan dikreditkan dengan prestasi dan diberi hadiah 500.000 poin kontribusi. Cukong menggerakkan pikirannya dan langsung meletakkan cincin penyimpanan Zhao Tianlei, Xie Yao dan 6 orang lainnya ke dalam ruang di lantai 6 pagoda. Setelah melakukan semua ini, dia meninggalkan area inti dan mulai menyapu wilayah rahasia. Mengandalkan kekuatan jiwanya yang kuat, Cukong mencari teratai abadi matahari suci dengan sangat cepat dan menemukannya dalam waktu singkat. Adapun kekuatan suci yang menjaga teratai abadi matahari suci, sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi Cukong. Sejak ia menemukan teratai matahari suci abadi hingga saat ia menaklukkan kekuatan surga dan memetik 5 biji teratai, ia hanya menghabiskan waktu kurang dari setengah batang dupa. Bersambung.